in EOC English online class with Miss Dwi. So today's motion is very interesting. It's about S. I believe that all of you already have felt with this situation. Saya yakin sih banyak di antara teman-teman semua yang pernah menjadi korban huruf S. Ini S ini bukan sayang-sayangnya ya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, pas lagi jaru-jarunya. Bukan, itu lagu ya. Tapi ini adalah teman-teman pernah nggak sih nilai ulangan kalian dikurangin sama guru kalian gara-gara hanya kurang huruf S? Miss Dwi dulu saat kuliah atau bahkan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu sering kayak gitu. Agak kesel sih. Dan kadang guru kita itu random juga sih. Ada beberapa miss, saya kurang S, boleh apa enggak? Ya nggak apa-apa, untuk sementara ini dibenarkan. Gitu kan, kadang kayak gitu kan. Tapi kadang ada masa dimana guru kalian mungkin dia lagi tanggal merah kayak gitu kan, atau lagi PMS, kurang S itu disalahkan loh men. Pernah nggak kayak gitu? Saya pernah loh. Dan bahkan sekarang saya jadi pengajar bahasa Inggris gitu ya. Ya file teacher kadang juga kayak gitu. Kadang ada yang saya benarkan, kadang ada yang salahkan. Tapi yang jelas poinnya adalah huruf S ini punya potensi untuk mengurangi nilai kalian. Oke, mari kita bahas huruf S. Korban huruf S saat ulangan bahasa Inggris. Check this one out. Ini loh, ini yang tadi ever lose your score because of S. Jawabannya pasti saya yakin pernah. Ini adalah S ini sebenarnya konsepnya itu hanya simpel, hanya ada dua gitu. Kapan sih S itu ditaruh, kapan dia tidak diletakkan, itu yang sering kita bingungkan sebagai seseorang yang ingin belajar bahasa Inggris. Ternyata itu cuma hanya ada dua loh guys. Satunya adalah kata benda. Kata benda bahasa kerennya itu noun. Dan yang kedua kata kerja atau verb gitu. Jadi hanya seputar ini aja. Kapan S itu ditaruh atau kapan itu S itu ditempelkan pada sebuah kata, itu hanya ada dua kategori. Satu kata benda, satunya kata kerja. Nah, kata benda yang seperti apa sih? Ternyata kata benda yang jamak. Jamak itu apa? Plural atau lebih dari satu. Gitu. Nah, kalau kata kerja bagaimana nih? Kalau kata kerja jelas nih. Kata kerja itu ditempelin S apabila depannya he, she, it. Dan bukan hanya sembarang kata kerja, tapi ada kriterianya lagi, yaitu kata kerja dalam bentuk pertama atau verb one. Jadi gitu ya konsepnya seperti itu nih teman-teman. Namun harus hati-hati kalau ini nih. Teman-teman harus hati-hati apabila subjek berupa nama orang. Contohnya ada Zafran, Alia, Kemal, dan lain-lain. Oke lah, fine kalau misalkan pelakunya itu hanya satu orang, kita mudah Zafran sama dengan he, maka kata kerjanya pakai S gitu kan. Terus Alea sama dengan she, otomatis kan kata kerja pakai S, kayak konsep yang di awal kan. Apabila subjeknya he, she, it, kata kerjanya pakai S. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau Zafran dan Alea muncul bersamaan? Itu termasuk apa itu? Ya, Zafran dan Alea masuknya they, dia plural, jamak. Pertanyaan pun muncul, gengs. Pertanyaannya adalah, apakah kata kerja dengan subjek they dikasih S? Kasih S nggak menurut kalian? Cerdas banget. Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Miss, katanya Miss Dwi kan tadi kalau kata benda itu kan dikasih S, Miss. Ini ada Zafran, ada Alea. Kan sama-sama kata benda, Miss. Plural, kenapa kok tidak dikasih S? Hello, yang dikasih S itu hanya jamak, yang dikasih S itu hanya digunakan pada kata benda. Lah, posisi Zafran sama Alea ini meskipun dia jamak tapi tidak berlaku. Kenapa? Karena dia sebagai subjek. Ingat ya, kalau muncul dua nama di soal atau tiga nama dia ikutnya they, maka kata kerjanya tidak pakai S. That's it. Gitu. Jadi jelas ya. Nah, setelah itu kita masuk ke simple concept. Sebenarnya simple konsepnya itu hanya ada dua loh. Yang pertama adalah kata benda, dia banyak atau jamak, lebih dari satu. Dan yang kedua adalah kata kerja, verb satu ya, yang subjeknya
he, she, dan it. Jelas? Oke, kalau gitu mari kita latihan ya. Good. Yang pertama nih, soal nomor 1. Hana blah 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 ice cream with her brother. Hana blah 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 ice cream with her brother. Jawabannya ada A, eating, B, eats, C, eat. Mana? Jawabannya yang mana menurut kalian? Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit, banyak banget. 5 detik untuk memikirkan apa jawabannya. Oke, stop. Jawabannya adalah jadi gini caranya. Caranya mudah banget. Caranya adalah yang pertama dilihat nih, Hana. Hana itu subjek kan. Ini yang di optionnya kan kata kerja semua nih. Nah, pertanyaan Hana itu kan subjek. Subjeknya apa? She. Gitu kan, Hana sama dengan she. Karena tadi konsepnya adalah subjek verb 1 yang he, she, it. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Kenapa nggak eating? Nggak boleh. Eating nggak boleh. Eating ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus butuh to be. Gitu. Kalau it aja gimana, Miss? Nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau it ini untuk Dewi Ayu Dewi Ayu aja. Kalau Hana masuknya si, maka dia pakai S. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah Hana and Vira, bla 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 English book in the library. Ada borrow, borrowed, sama borrowed. Yang mana jawabannya? Silahkan. Sama waktunya 5 detik untuk berpikir. Jawabannya apa? Iya, betul. Jawabannya adalah B, ngawur, salah. Miss kok bisa, Miss salah? Gini loh, depan ini memang ada Hana sama Vira kan. Hana sama Vira kayak gini kan. Hana cewek, Vira cewek. Karena dia cewekannya ada 2, maka dia dihitungnya jamak. Gitu, karena jamak sama dengan Z kan. Mereka, Hana and Vira itu kategorinya bukan lagi she, karena lebih dari 1 orang gitu. Karena ini Z, maka jawabannya adalah yang A. Paham? Ulangi lagi. Jadi dilihat nih, di sini kalau Hana aja kayak soal nomor 1, Hana suka S karena dia she. Tapi karena Hananya bawa temen, dia orangnya berarti kan dia otomatis lebih dari 1. Maka kategorinya sama dengan Z. Kalau Z kan tidak suka S, maka jawabannya adalah yang alpha. Jelas ya, mudah kan? Lanjut. Number 3. Karin, Ega, and Afkar, bla bla bla, 50 bla 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 at home. Di sini ada bakes sama biscuits. Oke, dilihat. Miss Dwi kasih waktu sama kayak tadi, 5 detik untuk berpikir kira-kira apa jawabannya. Apa jawabannya? Good. Betul. Yang jelas, yang pertama adalah jangan pilih alpha. Kenapa bakes? Manggang. Di sini pakai S. Padahal di sini banyak orang nih. Karin, Ega, Afkar. Ini subjeknya kalau lebih dari pelaku. Jadi gini, kalau subjeknya itu pelakunya lebih dari 1 orang, maka dia dianggap ikut they. Nah, kalau they itu tidak suka S. Otomatis yang bakes pakai S itu salah. A sama C salah. Maka jawabannya adalah bravo. Karin, Ega, and Afkar bake 50 biscuits at home. Di sini 50 bendanya banyak kan? Bendanya banyak. Ini pakai S. Ada yang bingung nggak sampai sini? Jangan bilang kalian ada yang bingung. Miss, bukankah Karin, Ega, dan Afkar itu juga kata benda? Betul kata benda guys. Tapi posisinya dia di sini sebagai subjek. Subjeknya karena ini lebih dari 1, maka dihitungnya mereka. They. Karena they dia tidak suka S. Jelas ya? Good. Number 4. Number 4 ya. Sarah bla 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 Fikri at gym. Ini pasti bener banget dan pasti saya yakin teman-teman dalam hitungan 3 kali hitungan dia sudah tahu jawabannya apa. Tuh, 2, 3. Iya, betul. Jawabannya adalah meets yang C. Kenapa?
Miss depannya kan Sarah, Miss. Sarah sama dengan she. Ya udah kata kerjanya kasih S aja, Miss. Betul nggak? Cakep. Cakep banget, serius cakep banget. Betul. Sohih. Number 5. Number 5 ya. He blah 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 me 10 blah 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 in the morning. Ingat tadi he suka S apa enggak? Subjek. Nih. Di sini pilihannya give. Give ini kan kata kerja semua nih. Nah, kapan sebuah kata kerja kena S? Jika depannya his it. Nah, di depannya ini. Karena depannya he, ya udah cari yang ada S-nya. Yang B ini jelas salah, ini jelas salah. Maka jawabannya adalah alpha. Lagi pula ini 10, 10. Dia memberiku 10 bunga. 10 itu kan otomatis lebih dari 1 ya bendanya kan. Maka ini pakai S. Oke, jawabannya adalah alpha. Sampai sini paham? Bingung? Muter-muter? Kalau misalkan bingung, kurang paham, silakan bisa tanya di kolom komentar gitu ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman biar tidak jadi korban huruf S lagi. Nah, please dong ajak kakak, ibu, adik, bapak, Pak RT, Bu Lurah, dan lain sebagainya, tante, gebetan, dan jajaran para mantan kalian untuk like dan subscribe IOC English Online Channel. English Online Class with Miss Dwi. Don't forget to subscribe, like, and share. I think that's all.